Perhatian, acara secangkir kopi akan segera dimulai. Kepada seluruh pemirsa Nuba TV, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Nuba TV dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Secangkir Kopi hanya di Nuba TV Sejuk Mencerahkan. Dalam perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai Mubes Ashol yang kedua yang terlaksana pada tanggal 24 sampai 25 September 2022 bertepatan di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Dan bersama kami di sini narasumber kita yang sangat luar biasa sekaligus majelis keluarga dari Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, yakni Kiai Haji Mohanasi Ashol. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, sehat terus. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan, sehat walafiat. Baik Kiai, sebelum kita masuk pada pembahasan kita mengenai Mubes Ashol yang kedua ini, mungkin sampean bisa memberikan gambaran mengenai acara tersebut. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Nuba TV yang tetap setia dengan Nuba TV. Insyaallah Nuba TV akan semakin terbaik bagi umat. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekaligus juga ingin menyampaikan selamat kepada Nahdlatul Ulama PCNO Kabupaten Bangkalan yang sudah menggelar konferensi dan telah menghasilkan pemimpin yang insya Allah akan membawa NU lebih baik ke depan. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Mubes yang digelar di Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini insya Allah bukan tanggal 24 Mbak, tapi tanggal 25-26. Ya, jadi insya Allah acara ini diharapkan bisa lebih sukses daripada Mubes yang pertama. Kalau Mubes yang pertama kita telah meraih sukses dengan berbagai macam agenda kegiatan, dan yang terpenting juga bahwa Mubes yang pertama telah mendapatkan perhatian yang lebih ya dari seluruh masyarakat, terutama dari pemerintah. Jadi kalau di Mubes pertama hadir beberapa pejabat-pejabat tinggi penting di negeri ini. Insya Allah di Mubes yang kedua ini juga akan dihadiri oleh para pejabat-pejabat penting, dan insya Allah kegiatannya selama 2 hari ini akan akan spektakuler. Jadi kita akan menggelar pecah rekor muri, karena kebetulan di hari terakhir di tanggal 26 itu bertepatan dengan malam satu Maulid. Jadi kita di situ nanti bikin kegiatan pecah rekor muri ya. Kita baca sholawat bersama-sama, baca burdah, baca barzanji ya. Istilah kita orang Madura itu cocokan. Jadi malam tanggal 1 bulan Maulid itu cocokan. Jadi cocokan itu kita ingin target supaya bisa memecah rekor muri. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan pesan bahwa tradisi cocokan yang sampai hari ini terus diikuti oleh masyarakat ini lahir dari rangkaian sejarah panjang. Bagaimana bagaimana agama kemudian menjadi penuntun bagi masyarakat, bukan malah kemudian agama menjadi sesuatu yang ya tidak bernilai lah. Ya tentu banyak narasi-narasi yang akan kita bangun dalam kegiatan ini, dan
kenapa kita mengundang beberapa tokoh-tokoh penting di negeri ini? Karena Mubes ini kegiatan yang diselenggarakan oleh alumni Pondok Pesantren Syekhona Khalil mulai dari masa terdahulu sampai yang generasi sekarang. Dan berbicara tentang Syekhona Khalil, kita berbicara tentang sejauh mana peran beliau, peran besar beliau kemudian bisa mengisi kehidupan masyarakat. Dan tentu kita berharap bahwa kehadiran tokoh-tokoh penting ini akan bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi terkait bagaimana pembangunan bangsa ini, bagaimana arah ke depan nasib negeri ini dan seterusnya. Kenapa? Karena Syekhona Khalil ini memang dikenal sebagai gurunya para guru. Ya, Syekhona Khalil ini gurunya para guru, dan kalau kita berbicara apa yang telah lahir dari Syekhona Khalil itu adalah organisasi terbesar Nahdlatul Ulama, itu lahir dari Syekhona Khalil. Sehingga saya kira tema yang kita usung hari ini sangat tepat ya, kaitannya dengan apa yang telah diceritakan oleh sejarah dari perjalanan hidup Syekhona Muhammad Khalil itu sendiri. Baik Kiai, dalam acara Mubes 2 Ashol ini mengangkat tema melestarikan warisan Syekhona Khalil untuk peradaban bangsa. Nah, apa tujuan dari diangkatnya tema tersebut, Kiai? Ya, jadi kita ingin dengan tema ini, kita ingin agar masyarakat ini bisa membaca kembali sejarah perjalanan hidup daripada Syekhona Khalil. Kontribusi apa yang telah diberikan oleh Syekhona Khalil. Dan ketika berbicara ini, maka alumni harus memahami bahwa Syekhona Khalil ini adalah ya kalau saya katakan dialah figur yang telah memberikan banyak solusi terhadap keberlangsungan masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa Syekhona Khalil ini dia berbicara tentang banyak hal. Dia berbicara tentang keumatan. Bagaimana dulu Syekhona Khalil pada saat terjadinya pendudukan di Arab Saudi dengan paham Wahabinya, para kiai yang ada di Indonesia ini datang kepada Syekhona Khalil untuk meminta petunjuk. Dan Syekhona Khalil memberikan petunjuknya. Ini artinya apa? Bahwa persoalan agama, persoalan keumatan ini sudah sejak dulu diajarkan oleh Syekhona Khalil. Dan tentu berbicara tentang ini, masyarakat ya harus berpegang teguh kepada nilai-nilai dari ajaran Syekhona Khalil itu sendiri. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana kerakyatan. Syekhona Khalil lagi-lagi menjadi salah satu tokoh yang kemudian ikut andil di dalam bagaimana rakyat pada zaman itu yang dijajah oleh Belanda ya, menggelorakan semangat cinta tanah air, itu adalah warisan daripada Syekhona Khalil yang harus terus kita jaga. Jadi masalah kerakyatan, masalah tentang kebangsaan, termasuk juga Syekhona Khalil ini adalah sosok yang harus dipahami menjadi ya kalau boleh saya katakan satu-satunya yang menginspirasi, tokoh yang menginspirasi. Jadi kita tahu bahwa Syekhona Khalil ini santrinya menjadi tokoh-tokoh besar, bahkan ada sebagian yang sudah menjadi pahlawan nasional. Dan dari sekian banyak tokoh yang lahir dari didikan Syekhona Khalil ini, kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang keilmuan, itu Indonesia ini kalau mau dikatakan salah satu epicentrumnya itu adalah Syekhona Khalil. Jadi lahir Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini menjadi embrio lahirnya pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nusantara ini. Jadi penting sekali untuk mempelajari sejarah Syekhona Khalil.
Dan maka karena itu Syekhona Khalil untuk peradaban bangsa ini menjadi tema yang sangat pas untuk kita bisa merangkai kembali apa yang hari ini mungkin sudah terpecah, apa yang hari ini sudah banyak terkontaminasi, terutama oleh persoalan digital yang hari ini telah merusak sedemikian rupa. Baik Kiai, dalam tema ini melestarikan warisan Syekhona Khalil untuk peradaban bangsa, yang paling spesifik dari tema tersebut arahannya kemana Kiai? Ya, bicara konteks lokal, sebenarnya kita juga punya misi bagaimana figur Syekhona Khalil ini menjadi menjadi rujukan. Jadi kalau kita berbicara sejarah masa lampau, dulu kan Bangkalan ini menjadi kiblat, menjadi kiblat bagi Madura secara umum, menjadi kiblat Jawa Timur dan seterusnya. Dan hari ini itu kemudian sudah tidak lagi lah kalau saya katakan. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat ini sedemikian kompleksnya, ya akhirnya seolah-olah sekarang ketika berbicara siapa figur yang harus bisa kita ambil sebagai suri tauladan, seolah-olah tidak ada. Padahal faktanya adalah Maqbarah Syekhona Khalil tidak pernah sepi. Maqbarah Syekhona Khalil tidak pernah tidak pernah sepi dari pengunjung. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa ya Syekhona Khalil ini akan terus dikenang oleh masyarakat. Lalu kaitannya dengan peradaban bangsa ini, ya kita ingin dalam konteks lokal ini mengembalikan kiblat dari Madura secara khusus, ya, untuk bagaimana kalau bicara figur kiai itu ya kembalinya kepada Syekhona Khalil, karena sanad keilmuannya dari berbagai pesantren yang ada di Madura itu kembali kepada Syekhona Khalil. Nah, jadi pesan ini harus tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Lagi-lagi bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Syekhona Khalil ini kemudian bisa diadopsi, bisa menjadi amaliyah bagi masyarakat, sehingga kesan yang hari ini tidak baik tentang Madura yang dianggap ya sudah tidak mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, sudah banyak memberikan ajaran-ajaran yang memperbolehkan kita membenci ini dan seterusnya. Ini harus bisa kita hilangkan. Sekali lagi dengan mengembalikan lagi nilai-nilai penting dari ajaran Syekhona Khalil itu sendiri. Juga Kiai, dalam acara ini kan berlangsung 2 hari. Mungkin sampean bisa menjelaskan apa saja kegiatan 2 hari ini? Ya, hari pertama tentu seremonial nanti yang akan dibuka langsung oleh para pejabat tinggi negeri ini, ya, nanti akan hadir Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Kemudian yang kedua akan juga hadir Menteri Agama kita dan Kepala Detasmen Khusus 88 Kapolres, yang insya Allah juga Ibu Gubernur juga akan hadir bersama Kapolda dan Pangdamnya. Jadi jajaran pemerintah daerah baik Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb ini insya Allah semoga mereka bisa hadir. Yang pasti bahwa acara pertama ini kita ingin menyampaikan pesan melalui kegiatan seremonial ini. Kita ingin menyampaikan bahwa Madura ya tidak boleh menjadi tempat yang kontra dengan nilai ajaran Syekhona Khalil. Jadi nanti kita juga akan menggelar deklarasi bersama bahwa Madura ini masyarakatnya patuh pada kiai, taat kepada ulama, dan Madura akan bisa menetralisir berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang, dan insya Allah Madura aman dari yang namanya kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, terorisme. Insya Allah kita akan lakukan deklarasi bersama untuk menolak semua itu.
kemudian dari itu nanti juga akan ada kegiatan seminar yang akan diisi oleh banyak pakar-pakar yang ada di negeri ini, ya. Termasuk kita juga akan menggelar seminar tentang ya peran Syekhona Khalil. Jadi insya Allah melalui Lajnah Turos nanti kita akan bekerja sama dan juga akan diisi oleh tokoh muda, ya, filolog muda yang luar biasa yang telah bisa melihat ya titik-titik yang mempertemukan bagaimana masuknya Islam di Nusantara ini. Termasuk di dalamnya ada Syekhona Khalil. Jadi turos masyayikh yang ada di Nusantara ini kemudian akan kita ungkap dalam kegiatan itu. Selain juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan hiburan seperti pencak silat, ya, yang akan kita gelar. Kemudian termasuk selama 2 hari ini kita buka stand bazar. Jadi ini maksudnya apa? Bahwa kita atau dalam hal ini Pondok Pesantren Syekhona Khalil ini juga konsen terhadap persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Jadi dengan kegiatan bazar ya kita ingin tingkatkan, ya, usaha kreatif masyarakat, UMKM kita tumbuhkan berbagai tempat, dan saya kira ini akan memberikan dampak yang positif kepada perjalanan kehidupan bangsa ini. Baik, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini ada pembahasan menarik nih Kiai. Bahwasannya ada desas-desus bahwasannya Madura mulai diintrik oleh paham-paham selain aswaja. Apakah ini hanya isu atau benar adanya, Kiai? Tentu semua sudah paham, semua sudah mengerti bahwa ya Madura kalau mau dikatakan menjadi salah satu target, ya, target masuknya paham-paham aliran-aliran yang bertentangan dengan aswaja. Itu memang realitanya seperti itu. Dan bahkan yang paling membuat kita prihatin, ternyata di Madura sudah mulai tumbuh ini kelompok-kelompok radikal ini. Bahkan kemarin kalau tidak salah dari Sumeneb sudah ada yang ditangkap di Tenggarai, dia adalah teroris. Jadi ya ini yang ingin kita tangkal, ini yang ingin kita jaga agar jangan sampai Madura yang sudah sedemikian bagusnya masyarakatnya yang memiliki tingkat religi yang sangat tinggi ini kemudian dirusak oleh kelompok-kelompok yang saya kira juga mereka akan terus masuk berupaya untuk bagaimana merubah Madura. Harapan terbesar pada acara Pasca Mubes ini? Ya, harapan terbesarnya adalah ya sekali lagi kita ingin ya para alumni yang hari ini terus kita dorong agar ya mereka yang kemudian ikut andil, mereka yang kemudian ikut menjaga, mereka yang kemudian ikut berbuat untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa ini, ya kita harapkan terbesarnya adalah muncul alumni yang kemudian ya tidak hanya sekedar setelah keluar dari pesantren berkeluarga kemudian mencari nafkah, tidak ada dampak yang luas gitu. Padahal kalau kita berbicara Syekhona Khalil, ya, Syekhona Khalil ini santri-santrinya waduh luar biasa. Jadi, dan ini akan terus disuarakan, ini akan terus digelorakan. Jadi kalau saya sering bilang begini, jadi kalau bicara tentang panggung yang dipersiapkan oleh Syekhona Khalil, saya selalu bilang begini, Syekhona Khalil ini mempersiapkan panggung, ya, untuk untuk masyarakat, untuk bagaimana kehidupan berbangsa, bagaimana kehidupan masyarakat kita. Ini Syekhona Khalil sudah mempersiapkan panggung, dan panggung ini dipersiapkan untuk siapa? Untuk para santri-santri dan alumni-alumninya. Inilah yang kemudian menjadi harapan besar bagi kita. Baik Kiai, untuk
yang terakhir. Terakhir. Ya, ini pesan dari panjenengan kepada para alumni, para santri dan para simpatisan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya berpesan kepada terutama para alumni ya, terutama pada para alumni ya, memaknai, mengamalkan ilmu yang telah kita dapat itu tidak sesederhana hanya dengan kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi pesan saya, alumni dengan ilmunya harus menjadi sebaik-baiknya alumni. Jadi kalau Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, maka alumni harus menjadi sebaik-baiknya alumni yang bisa memberikan kontribusi manfaat maslahah yang besar untuk kepentingan masyarakat. Cukup sekian, Kiai? Cukup ya? Cukup. Oh iya. Alhamdulillah, sangat luar biasa pembahasan kita pada kali ini, dan juga semoga kita mendapatkan barokah serta ilmu dan manfaatnya. Amin, amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga para kru yang bertugas. Semoga kita sama-sama menjadi insan yang lebih baik lagi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.